Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita bahas di paket sebelumnya ya, di pertemuannya kita bahas mengenai isu-isu yang sedang berkembang di Prancis saat ini. Ya, kamu tahu sendiri sedang terjadi konflik ya, sehingga saya ingin menanyakan pendapat kalian bagaimana. Bagus, jawaban kalian bagus-bagus ya. Tapi saya lihat mungkin ada yang melihat jawaban teman, jadi ada yang sama gitu ya. Hari ini kita bahas mengenai revolusi Perancis. Di pertemuan sebelumnya, dua kali pertemuan sebelumnya adalah sejarah Prancis kuno. Sekarang revolusinya ya. Jadi apa yang terjadi Prancis, ada masalah apa sehingga masyarakatnya melakukan perubahan secara cepat gitu ya, besar-besaran, yaitu revolusi Prancis ya. Ini gambaran pada saat itu ya anak-anak. Revolusi Prancis. Suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Jadi dampaknya itu bukan hanya terhadap masyarakat Prancis saja, tapi Eropa bahkan sampai Indonesia ya anak-anak gitu. Rakyat Prancis mengalami transformasi secara sosial politik seperti feodalisme, ya, tuan tanah ya, aristokrasi, monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok radikal sayap kiri, biasanya mengacu kepada kelompok berhubungan dengan aliran sosialis atau demokrasi sosial, dan para golongan ketiga atau etat ketiga. Ya, mereka ini masyarakatnya itu ingin menggulingkan kelompok feodal, kelompok aristokras, dan kelompok monarki. Yang melakukan siapa? Ya, yang melakukan ada kelompok politik radikal sayap kiri. Biasanya mereka adalah kelompok-kelompok yang berhaluan sosialis dan demokrasi sosial. Nah, ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik itu kemudian digantikan oleh prinsip-prinsip. Nah, prinsip ini disebut juga semboyan revolusinya ya. Liberté, égalité, fraternité, yang artinya itu adalah liberty kebebasan, égalité itu adalah persamaan, fraternité itu adalah persaudaraan. Jadi ini prinsip sekaligus menjadi semboyan revolusinya ya anak-anak. Nah, ini siapa? Ini adalah Louis ya anak-anak. Ini adalah tokoh yang nantinya digulingkan gitu ya. Keadaan Prancis pada sebelum revolusi itu di bidang politik, pemerintah Prancis itu menerapkan politik monarki absolut, jadi kerajaan yang sangat memaksa gitu ya kekuatannya itu absolut ya. Hal ini berdasarkan pada ungkapan rajanya ini ya, Raja Louis ke-14, let us choose moi, artinya itu adalah negara adalah saya. Jadi dia itu memerintah seenak-enaknya dia sendiri gitu ya, tidak tidak patuh terhadap undang-undang. Menurutnya adalah apa yang dikatakan itu adalah peraturan atau undang-undang gitu ya. Jadi secara simpulan adalah masyarakat Prancis saat itu sangat terbebani dari segala kegiatan dia dan kegiatan keluarganya gitu ya. Nah, siapa tokoh ini? Tokoh ini ada yang mengilhami dari Louis ke-14 dan Louis lainnya gitu ya. Kenapa? Ya, karena tokoh ini namanya adalah tokoh Machiavelli ya. Dia adalah tokoh yang mempelopori adanya sistem absolutisme di Prancis. Jadi, kekuasaan absolut raja secara tidak langsung disebabkan oleh dia gitu ya. Pada abad ke-17 atau di tahun 1600-an gitu ya, dia di Eropa yang dalam bukunya Ail Prinsip yang berisi bahwa kekuasaan raja adalah mutlak atau absolut. Sehingga raja-raja di seluruh dunia dan juga Prancis itu sangat mengidolakannya gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Machiavelli itu dilakukan oleh Louis gitu ya. Keadaan Prancis pra-revolusi yang kedua di bidang sosial ya anak-anak.
terjadi diskriminasi sosial dan stratifikasi. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah perbedaan gitu ya, lebih ke arah penyimpangan gitu ya. Terus kemudian stratifikasi itu adalah lapisan sosial. Ketidakadilan gitu ya, berarti ya pada dasarnya ya anak-anak pada saat itu mereka membuat sistem kasta. Golongan pertama itu diisi oleh kaum bangsawan, yang kedua itu adalah kaum pendeta, yang ketiga adalah kaum borjuis dan kaum jelata. Sebenarnya borjuis itu apa gitu? Borjuis itu adalah tokoh pemodal gitu ya. Saat itu tokoh pemodal atau pedagang yang kaya itu tidak sama kastanya itu sama seperti rakyat jelata, itu kasta ketiga gitu, kurang dihargai gitu atau tidak dihargai gitu ya. Jadi pertama itu bangsawan, kedua itu adalah pendeta. Keadaan Prancis pra-revolusi ya. Nah, ini di bidang ekonomi ya anak-anak. Di bidang ekonomi itu adalah perekonomian mereka tidak sehat, panennya buruk, kenaikan harga pangan, sistem transportasi tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian rakyat gitu ya. Kenapa perekonomian tidak sehat? Kita lihat nanti sebab-sebabnya ya anak-anak. Di bidang ekonomi, sistem pajak yang buruk dan utang yang besar akibat keterlibatan Prancis dalam berbagai perang besar, di antaranya perang dengan Austria, perang 7 tahun dengan Inggris gitu ya. Nah, perang 7 tahun dengan Inggris itu pada dasarnya bukan perang untuk pertama kali ya anak-anak, ini perang kelanjutan dari perang 100 tahun gitu ya. Dan pada saat itu pula selain berkonflik dengan dua negara ini, perekonomian itu memburuk dikarenakan Prancis itu membantu dalam revolusi Amerika. Jadi kegiatan ekonomi Prancis mengalami utang yang sangat besar gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan tokoh ini? Kita lihat ya, siapakah dia? Nah, dia itu adalah tokoh yang disebut sebagai Madame Deficit. Jadi dia ini istri dari Louis gitu ya. Namanya adalah Marie Antoinette gitu ya. Marie Antoinette itu sangat boros gitu sehingga kas negara itu semakin menipis karena dia digunakan untuk keperluannya dia, untuk hedonnya dia, untuk kesenangannya dia gitu ya. Keadaan ini semakin memburuk ya dikarenakan kaum golongan ketiga yang miskin diberikan segala jenis pajak, sedangkan golongan 1, golongan 2 ya yang dapat ya membeli surat lisensi bebas pajak dibebaskan. Ya ketiga ya yang dapat membeli surat lisensi ya dibebaskan akan pajak-pajak tertentu bagi yang bisa membeli surat lisensi. Bagi golongan 3 yang tidak bisa membeli surat lisensi, maka mereka harus dikenakan pajak yang sangat memberatkan gitu. Sebab terjadinya revolusi Perancis. Yang pertama adalah adanya atau munculnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan dan demokrasi. Yang kedua karena absolutisnya Raja Louis ya. Pengaruh revolusi Amerika ini yang tadi sempat saya sebutkan bahwasanya revolusi Amerika juga mendorong adanya revolusi Prancis. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi Prancis itu sedang krisis, tapi pemerintahnya itu mengirim tentara untuk membantu 13 koloni Amerika melakukan kemerdekaan dari Inggris gitu ya. Jadi banyak sekali pengeluaran gitu ya untuk kegiatan perang itu ya, ke senjata terus administrasi yang lain.
Nah, selain faktor itu, ya, adanya semangat dari rakyat Prancis yang meniru semangat rakyat Amerika dalam melakukan revolusi dan lepas dari pengaruh yang sangat ketat gitu ya. Kemesian rakyat terhadap keluarga raja yang diduga menyebabkan kehancuran perekonomian Prancis, dan terutama pada tadi ya kamu lihat ya ada Madame Deficit yang melakukan memboros gitu, pemborosan dengan belanja yang tidak yang tak yang tak kira-kira gitu ya belanjanya, sehingga uang negara itu menjadi menipis. Peristiwa masa prarevolusi selanjutnya, pada saat Louis ke-14 naik tahta, keadaan ekonomi itu pada dasarnya sudah mengalami krisis gitu. Negara sudah hampir bangkrut dan pengeluaran negara melebihi pendapatan. Charles Alexander de Colon itu bendahara keuangan ya pada masa itu menyadari keadaan tersebut dan membuat usulan seperti penarikan pajak bumi yang konsisten, jadi terus menerus ya, yang juga dipungut pada kaum bangsawan dan pendeta. Karena ditentang oleh parlemen, Colon itu mengadakan pertemuan dengan majelis bangsawan. Nah, hasilnya itu tadi ya, jika mereka bisa membeli surat lisensi, maka mereka tidak perlu membayar pajak gitu ya. Terus di sini ada lembaga Etats Generaux, wakil rakyat dari berbagai golongan ya. Terbagi menjadi 3 golongan ya, pendeta, bangsawan, dan sisanya adalah rakyat Prancis. Oke, anak-anak. Belum ya, maaf ya. Tadi close. Nah, di bidang politik itu setelah adanya revolusi Prancis dan Louis itu kemudian dipenggal ya anak-anak, negara itu berubah menjadi dari kerajaan menjadi republik, berkembangnya paham demokrasi modern, timbulnya rasa nasionalisme, undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. Jika sebelumnya itu pada masa kerajaan itu semua apa yang dikatakan oleh Louis itu adalah undang-undang atau aturan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah timbul ide tentang aksi revolusioner. Terus kemudian di ekonomi, sistem pajak feodal, sistem monopoli, dan gildi itu kemudian dihapuskan. Petani menjadi pemilik tanah, industri besar kemudian bermunculan. Selanjutnya, sosial, dibentuknya susunan masyarakat baru, pendidikan dan pengajaran merata di semua lapisan masyarakat. Jadi kalau lapisan bawah itu bisa sekolah. Sistem feodalisme kemudian dihapuskan, penyesuaian kode Napoleon dengan negara Prancis. Terciptanya kaum bangsawan baru. Nah, ini ya, dampak bagi Indonesia itu apa? Dampak bagi Indonesia itu adalah revolusi Prancis mendorong berkembangnya paham-paham liberalisme, kebebasan, ya, demokrasi, dan nasionalisme. Pak Mini kemudian masuk ke Indonesia sehingga lahirlah pergerakan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme. Dampak bagi dunia adalah pada masa itu meluasnya perkembangan paham demokrasi, nasionalisme, liberalisme, serta berkembangnya ide revolusioner. Inggris kehilangan pasar di Eropa karena Prancis menjalankan politik kontinental, perdagangan beralih dari pantai ke daerah pedalaman. Pada masa kini, adanya hak asasi manusia yang pastinya ya, kesetaraan hak di masyarakat, raja sudah bukan milik kekuasaan absolut, bukan pemilik ya, terbentuknya Dewan Rakyat atau Wakil Daerah. Terima kasih semuanya. Jadi ini ada Louis ya. Jadi hari ini kita bahas tentang revolusi Prancis, ada sebab-sebabnya tadi, kemudian akhirnya itu adalah Louis dihukum ya, kemudian hukum mati bersama istrinya gitu. Dan ada penyerbuan ke dalam gitu ya, di penjara Bastille gitu ya. Bastille itu adalah penjara yang isinya adalah tahanan politik, sehingga itu adalah daerah atau tempat yang menjadi pusat
kediktatoran dari Louis gitu ya. Diserang bendera Bastille, tersangkanya tokohnya pergi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.